dibilang Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Nah, itu saya bingung tuh. Lah, Tuhan saya percaya Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung, ini yang Tuhan siapa nih? Nah, tidak salah kalau pada akhirnya mu'alaf itu terus bertambah karena masalah dasar mereka adalah kebingungan tentang siapa Tuhannya. Namun, di sini ada pendeta yang mencoba meyakinkan mereka. Silakan ya kalian simak penjelasannya tentang Yesus dan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Kalian menyimak, kami ucapkan terima kasih sudah mengklik video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan di kemudian hari. Langsung saja ya kita akan dengar masalah beserta jawabannya berikut ini. Nah, dibilang Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Nah, itu saya bingung tuh. Lah, Tuhan saya percaya Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung, ini yang Tuhan siapa nih? Yesus itu kan Allah sejati. Tapi waktu di dalam dunia, dia menjadi manusia sejati yang tidak pernah kehilangan kealahannya. Dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Dia hanya meninggalkan kemuliaannya, menyelubungi dengan kemanusiaan yang terbatas. Saya punya HP, smartphone, bisa kirim suara, kirim foto, kirim gambar. Tapi kalau saya menyelubungi HP ini di dalam sapu tangan, saudara kan nggak tahu kehebatan daripada smartphone ini. Saudara-saudara, Allah itu maha kuasa. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia menyelubungi dirinya dengan kemanusiaan yang terbatas. Sebagai manusia dia bisa sakit. Dia bisa lapar, dia bisa capek, bahkan dia bisa mati. Jadi penjelasan pendeta ini, Allah menjadi manusia tetapi tidak menghilangkan kealahannya dan keilah atau ketuhanannya. Karena semua pendeta dan jemaat pasti mengatakan bahwa keilahian Yesus yaitu dapat meredahkan badai, berjalan di atas air dan menyembuhkan serta membangkitkan orang yang mati. Namun di sisi lain, Yesus tidak tahu hari kiamat dalam Matius pasal 24 ayat 36. Yesus tidak tahu siapa yang menyentuhnya dari belakang pada peristiwa perempuan pendarahan Lukas pasal 8 ayat 46. Bahkan Yesus tidak tahu musim pohon ara berbuah dan malah mengutuki pohon tersebut. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu kedatangannya untuk kedua kali. Tertulis pada Markus pasal 13 ayat 32. Tapi kata pendeta, Yesus tidak pernah kehilangan keilahian atau ketuhanannya. Tapi faktanya Yesus lebih banyak ketidaktahuannya, sehingga tidak pantas jika Yesus itu disebut Tuhan, kecuali atas dasar klaim fakta seperti pendeta ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati. Ada yang bilang kalau Yesus Allah kenapa dia mati? Loh, yang mati itu kemanusiaan Yesus. Karena Allahnya nggak bisa mati, saudara-saudara. Seperti kalau saudara percaya Alkitab ini adalah firman Allah? Siapa yang percaya Alkitab firman Allah? Kalau Alkitab dibakar, firman Allahnya lenyap? Kenapa? Alkitab adalah firman Allah. Tapi kalau Alkitab dibakar, firman Allahnya tidak lenyap. Karena ini adalah buku yang mencantumkan firman Allah, yang isinya adalah firman Allah. Tapi kalau buku ini rusak, dibakar, firman Allah yang kekal itu tetap ada. Manusia Yesusnya yang mati, tapi sebagai Allah dia tidak bisa mati. Nah, itulah Allah sejati, manusia sejati. Kenapa tidak melakukan eksperimen, Pak Pendeta? Jangan hanya menggunakan analogi omong doang. Buktikan pada satu kitab yang Anda pegang itu dan lalu dibakar. Apakah firman Allah lenyap? 100% kami katakan lenyap. Pendeta tidak akan mampu apalagi jemaat untuk menulis kembali semua firman Allah di buku itu yang sudah terbakar habis. Tanpa melakukan pembakaran pun 100% keyakinan kami bahwa firman Allah akan lenyap di Bible kalian ketika dibakar habis.
Dan tidak ada satupun di gereja itu mampu menulis kembali firman Allah seperti semula. Artinya teori dan praktek sudah bertentangan. Begitu juga kodrat Yesus dan Allah sudah bertentangan. Tetapi kalian paksa tanpa pembuktian yang valid dan benar. Jadi tidak salah kalau para mu'alaf terus bertambah. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.